Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang yaumul hisab, manusia dihisab, 4 pertanyaan yang ditanya dalam hisab dan semuanya akan dihisab secara detail-detailnya. Maka setelah selesai yaumul hisab, manusia dihisab, maka Allah akan pilah-pilah dari hisab itu mana amal baik, mana amal buruk. Kemudian akan ditimbang. Sebagian ulama berbeda pendapat, yang ditimbang amalnya. Amal baik ditimbang, amal buruk ditimbang. Sebagian ulama mengatakan termasuk dari sisi orangnya akan ditimbang juga. Kita akan lihat dalil-dalil terkait dengan itu. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah bersabda dalam Al-Hadis tentang Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal-amal. Setelah semua proses hisab diselesaikan, maka akan ada penimbangan amal-amal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 47. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah." Dan kami, yakni Allah, akan memasang timbangan yang tepat, al-qisṭa, tepat yang pasti, pas benar, adil seadil-adilnya. Kapan? Liyaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Setelah hisab manusia diselesaikan dan timbangan itu tergantung hisab masing-masing. Ada yang cepat, ada yang sangat cepat, ada yang cukup lambat, ada yang begitu lama. Setelah proses hisab baru nanti ditimbang oleh Allah. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun perbuatan yang dilakukan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan timbangan pahalanya. Kami datangkan. Sebaliknya kalau keburukan juga kami datangkan timbangan keburukannya. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghitung, yang akan membuat perhitungan. Apakah timbangan itu lebih berat yang baik? Apakah timbangan itu lebih berat yang buruk? Siapa yang menentukan itu? Allah. Allah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah.
Setiap manusia yang telah diseru oleh para nabi dan rasul, yakni umatnya para rasul, pasti akan diseru oleh Allah. Nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dan pasti akan ditimbang amal-amalnya. Dan betul-betul timbangan sesuai dengan ilmunya Allah. Mungkin kita berpikir pakai akal, Ustaz, kan miliaran manusia. Antrinya kayak apa Ustaz timbangannya? Lalu segede apa timbangannya Ustaz? Nah, itulah ilmu manusia. Sulit kita kalau mencerna dengan ilmu manusia. Ini timbangan Allah yang pasti, yang adil, yang tepat. Yang akan menimbang seorang hamba dengan setepat-tepatnya. Tidak dirugikan sedikit pun. Di dunia, orang menimbang terkadang berlaku curang dengan timbangan. Orang menakar berlaku curang dengan takaran. Tapi Allah di dalam menimbang, menakar amal seorang hamba, tepat, al-qista, jujur, pasti, yang tidak mungkin meleset. Sekecil apapun. Sampai tadi, timbangan seberat biji sawi, sebesar zarah, didatangkan oleh Allah. Didatangkan pahalanya. Buruk pasti dapat keburukan, timbangan yang buruk, baik pasti dapat kebaikan, timbangan yang baik. Lihat kembali, kita buka surat Al-A'raf. Surat 7, kita lihat dari ayat 6. Beberapa ayat ke depan, dari ayat 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sungguh, pasti kami akan tanyakan kepada umat-umat yang telah mendapat seruan dari para rasul. Dan kami akan tanyai pula para rasul. Ditanya oleh Allah. Ketika menjadi saksi atas hisabnya umatnya dan penimbangan tentang amal umatnya. Di ayat yang ke-7. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Dan pasti kami akan beritakan kepada mereka dengan ilmu yang tepat, yang pasti. Dan kami tidak jauh dari mereka. Saat kita ditimbang amal kita nanti, subhanallah, Allah tidak jauh mengawasi kita. Allah melihat pengawasan itu. Bagaimana timbangan itu sesungguhnya. Dan Rasul pun menjadi saksi atas penimbangan amal kita. Dan saat itu, timbangan mizan, tidak ada yang bisa menyerupai mizannya Allah di yaumil akhir. Tidak ada yang bisa menyamai mizannya Allah di yaumil akhir. Timbangan dari Allah itu adalah timbangan kebenaran yang hak. Ayat ke-8. Wal waznu yawma idinil haqq. Dan timbangan pada hari itu adalah menjadi ukuran kebenaran yang mutlak. Hanya Allah yang menentukan. Faman saqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Timbang amal kebaikannya lebih berat, mereka beruntung. Bagaimana kalau sebaliknya? Ayat ke-9. Waman khaffat mawazinu. Siapa yang timbangan keburukannya yang lebih berat, berarti timbangan kebaikannya lebih ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu biayatina yalimun. Disebabkan mereka dahulu di dunia zalim kepada ayat-ayat kami. Lalu apa yang dimaksud mizan atau timbangan? Mizan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat atau ringannya. Sesuatu yang ditimbang. Itulah mizan di dunia. Adapun di yaumil akhir, mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal hamba-hambanya yang saleh.
mana amal baiknya, berapa berat, mana amal buruknya, berapa berat, maka kedua amal itu yang akan ditimbang. Jika yang lebih berat amal kebaikan, beruntung. Jika yang lebih ringan alat kebaikan, tetapi yang lebih berat adalah amal keburukan, dia rugi. Saudara sekalian, mizan, timbangan pada hari kiamat, itu sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar, sesuatu yang ada, dan itu pasti. Berapa ukurannya? Apanya yang ditimbang? Kayak apa cara nimbangnya? Kita nggak perlu bertanya tentang itu. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya, berapa modelnya. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya langit dan bumi diletakkan dalam satu anak timbangannya, maka itu muat untuk menimbang dan tetap lapang. Langit, bumi dikumpulkan menjadi satu, ditimbang dalam satu anak timbangan. Itu masih lapang, masih muat. Tak terbayang kalau begitu. Seberapa timbangan itu? Subhanallah. Jadi timbangan yang terbuat, yang Allah buat, yang Allah ciptakan nanti di padang mahsyar, sebuah timbangan amal, merupakan timbangan raksasa yang saking besarnya, andai kata langit dan bumi diletakkan di atasnya, niscaya mampu ditimbang berapa besarannya, berapa beratnya. Apalagi sekadar dipakai menimbang hamba-hamba, amalan dari hamba-hamba. Maka seperti itulah sebuah hadis yang digambarkan dalam hadis riwayat Imam Hakim. Sayang hadis ini tidak terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Tapi riwayat Imam Hakim dari Salman, yakni Salman Al-Farisi. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, akan diletakkan timbangan pada hari kiamat. Apa kemudian katakan? Falau huzinat utu'iat fihi samawat wal ard laudi'at. Andai kata di anak timbangan itu diletakkan langit di atasnya dan bumi di atas anak timbangan itu, maka niscaya akan tertimbang berapa bobot langit dan bumi. Maka dikatakan di sini, lalu bagaimana? Fayaqul al-malaikatu ya Rabbi, liman yazidnin hadha? Malaikat bertanya kepada Rabbnya, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala kemudian menjawab, beliau berfirman, la min syi'ti min khalqi. Ini timbangan yang aku telah siapkan khusus untuk makhlukku yang aku kehendaki. Fayaqulul malaika, maka malaikat pun berkata, subhanaka ma andanaka haqqan ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Saking takutnya malaikat terhadap Allah akan timbangan yang Allah telah ciptakan. Maka malaikat berkata, demi Allah, maha suci Allah, aku akan selalu menyembahmu ya Allah dengan sebenar-benarnya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kalimat yang akan ditimbang oleh Allah, di mana timbangan itu akan mengalahkan dari seluruh ucapan seorang hamba, adalah kalimat la ilaha illallah. Andai kata satu kalimat la ilaha illallah diletakkan di salah satu timbangan, lalu langit, bumi, dan seisinya diletakkan di satu timbangan berikutnya, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih tinggi, lebih berat ukurannya, lebih besar ukurannya dibandingkan langit dan bumi. Allahu Akbar. Berarti kayak apa timbangannya? Allahu a'lam. Nggak kebayang. Dan kita nggak perlu membayangkan. Yang jelas yakin ayat-ayat menyebutkan adanya mizan, timbangan. Kapan timbangan itu diletakkan?
saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, saat manusia masing-masing telah selesai dihisab, maka ditimbang amal-amalnya tersebut. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 101 sampai beberapa ayat berikutnya. Surat 23, kita mulai dari ayat 120, dari ayat 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila sangkakala telah ditiup, maka pada hari itu manusia dihisab dan tidak ada pertalian kekeluargaan, nggak ada hubungan nasab, nggak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan di antara mereka pada hari itu. Wala yatasa'alun, bahkan mereka tidak saling bertanya. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi mizan, timbangan yang begitu adil, yang akan menentukan apakah orang ini selamat dari neraka, maka akan dimasukkan ke surga, atau na'udzubillah, lolos dari surga, maka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Tergantung hasil timbangan. Maka di ayat ke-102-nya, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Sebaliknya di ayat 103, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, berarti keburukannya yang lebih berat, mereka itu orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sampai digambarkan di ayat 104-nya. Talfahu wujuhahumun nar. Setelah timbangan itu selesai dan ditimbang amal buruknya lebih berat, mereka dibenamkan ke dalam neraka. Wajah mereka pun dibenamkan ke dalam neraka. Wahum fiha kalihun. Dan mereka disiksa dalam keadaan mereka cacat di neraka. Disiksa, dibakar, dan seterusnya. Dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Mereka mengadanya muram. Mereka cacat karena tersiksa di neraka. Maka ada sebuah dialog. Saya rasa ini penting kita simak dialog ini. Perhatikan dari ayat 105 sampai ayat 108. Dialog orang-orang yang ketika dijerumuskan ke dalam neraka, ketika timbangannya adalah isinya timbangan keburukan yang lebih berat, maka Allah bertanya di ayat 105-nya. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah dahulu di dunia ayat-ayat kami telah dibacakan kepada kamu? Kamu disuruh taat ibadah, kamu disuruh meninggalkan maksiat, kamu disuruh menjalankan perintah, kamu disuruh meninggalkan larangan, disuruh mengikuti aturan Allah. Bukankah sudah disampaikan ayat-ayat kami? Fakuntum biha tukadzibun. Lalu bukankah dahulu di dunia kamu mendustakan ayat kami? Orang yang di dunia mendustakan ayat Allah, lari dari aturan Allah, lari dari perintah Allah, lari dari syariat Allah, boleh jadi di dunia merasa bangga, merasa sukses, merasa hebat. Bahkan mereka boleh jadi nggak pernah mengaku dirinya telah berbuat dosa, nggak pernah merasa dirinya telah berbuat salah. Apa yang terjadi ketika ditanya di ayat 105 tadi? Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Jawaban mereka di ayat 106-nya. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, benar, hawa nafsu kami telah menyeliputi diri kami. Diri kami telah diseliputi hawa nafsu kami. Ghalabat alaina shikwatuna. Kami telah diliputi oleh hawa nafsu kami sendiri.
Baru mengaku di situ. Di dunia nggak pernah ngaku salah. Subhanallah. Wa kunna minadh-dhalin. Maka kami, wahai Allah, benar-benar adalah kaum yang sesat. Kami memang di dunia sesat. Pernah ada orang sesat di dunia ngaku sesat? Kecuali di zaman Rasulullah. Para sahabat berani mengaku terang-terangan. Meskipun resikonya terkena hukuman. Bahkan hukuman mati sekalipun. Mereka lebih baik mati di dunia. Dihukum sesuai hukum Allah. Supaya selamat di akhirat. Zaman sekarang di dunia, disembunyikan kezaliman, disembunyikan kesalahan, bahkan merasa dia benar. Maka di akhirat nanti dia mengaku kesalahan dan dosa-dosanya. Sampai dia mengatakan, kunna qauman zalim. Kami memang orang-orang yang sesat, wahai Allah. Apa yang diinginkan oleh mereka? Di ayat ke-107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, wahai Rabb kami. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Andai kata kami kembali ke dunia, lalu fa'in udna, kami kembali ke dalam kedurhakaan, kami kembali ke dalam kesesatan, fa'inna zalimun, maka memang benar-benar kami adalah orang yang zalim. Kalau kami mengulangi kesalahan kami, memang kami adalah zalim. Jadi dia minta balik ke dunia, ingin memperbaiki diri, mengakui kesalahannya, supaya diberi kesempatan memperbaiki, maka dia nggak akan dolim. Tapi kalau kami kembali mengulangi kesalahan, berarti kami dolim. Merengek sama Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Apa jawaban Allah? Allah jawab singkat di ayat ke-108-nya. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah cuma berfirman, tinggallah kamu di dalamnya, jangan kamu berbicara. Diajak bicara pun tidak. Jangan kamu bicara kepadaku, bicara saja nggak boleh. Sudah akhirnya. Apa penyebabnya? Timbangan amal keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Maka siapa-siapa yang timbangan keburukannya lebih berat, pasti celaka. Siapa-siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, pasti bahagia. Lihat kembali surat Al-Qari'ah, surat 101. Surat Al-Qari'ah, surat 101, dari ayat 6 sampai ayat terakhir. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia akan berada di dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Allah ridho dengan mereka. Sebaliknya, ayat 8-nya, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan, berarti amal keburukannya yang lebih berat. Bukan tidak punya kebaikan, tapi dikalahkan oleh keburukannya. Sehingga amal keburukannya lebih berat. Fa'ummuhu hawiyah. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka yang membakar. Neraka yang akan menghancurkan tubuh manusia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saudara sekalian, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena mereka di dunia betul-betul telah berbuat kezaliman. Sehingga mereka tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mizan ciptaan Allah nanti di yaumil akhir adalah mizan yang sangat akurat dalam menimbang. Tidak ada sedikit pun yang luput
dari timbangan. Mizan ini memiliki 2 daun timbangan, sebagaimana dibacakan tadi dalam ayat Al-Quran. Satu di sebelah kanan yang isinya timbangan kebaikan. Satu di anak timbangan sebelah kiri yang isinya keburukan. Maka akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Apakah amal kebaikan? Apakah amal keburukan? Lalu, mana sesungguhnya yang ditimbang? Apakah yang ditimbang itu hanya amal? Apakah yang ditimbang itu adalah semuanya, termasuk tubuh? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yang ditimbang adalah amalnya. Yang ditimbang adalah amalnya. Amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk amal-amal melalui lisan. Termasuk pula amal-amal yang dilakukan oleh perbuatan anggota tubuh. Perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, oleh ucapan lisannya, oleh seluruh anggota tubuhnya. Maka semua amal-amal itu yang akan dipilah. Akan dipilah. Betul-betul dipilah-pilah oleh Allah. Hal ini senada dengan beberapa ayat atau beberapa hadis. Ingat tadi, Al-Anbiya surat 21 ayat 47 yang kita baca sebagai muqaddimah. Wa nadha'ul mawazinu bil qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah yang akan menghitung. Tentang timbangan itu lebih berat yang mana? Apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan amalnya, termasuk amalan lisan sekalipun. Zikir kita pun ditimbang. Berdasarkan sebuah dalil. Silakan ukhti bisa buka Bulughul Maram nomor hadis 1614. Hadis paling akhir ukhti. 1614. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, 2 kalimat yang dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang Maha agung. Inilah dalil yang menyatakan amal ditimbang, sekalipun amal itu amalan lisan, zikir. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kalimatan, ada 2 buah kalimat. Habibatan ila Rahman, yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan. Kalau diucapkan kalimat itu oleh lisan sangat ringan. Tapi ketika ditimbang di mizan, timbangan di yaumil akhir, sakilatan fil mizan. Maka itu akan memperberat timbangan. Timbangan kebaikan yang dimaksud. Ucapan apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Zikrullah, memuji dan menyanjung Allah, itu akan memperberat timbangan. Saudara sekalian, siapa yang ingin timbangan amal kebaikan kita berat, banyak-banyak zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah akan memperberat timbangan. Di antara zikir yang paling dicintai Allah adalah tasbih dan tahmid. Subhanallah dan alhamdulillah. Itu timbangannya luar biasa, memenuhi timbangan. Bahkan ucapan zikir tadi bisa memenuhi timbangan seluruh arsy, bahkan ruangan antara langit dan bumi. Coba, ukhti, buka hadis 174 Sahih Muslim, agak panjang hadisnya sedikit, bagian atasnya aja. Itu temanya kebersihan atau kesucian sebagian dari iman. Bagian awal saja tentang timbangan yang akan dibicarakan di situ.
Bismillah dari Abu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersihan itu sebagian dari iman. Membaca Alhamdulillah, pahalanya sepenuh timbangan. Membaca Subhanallah walhamdulillah, pahalanya sepenuh ruang antara langit dan bumi. Cukup ukhti. Subhanallah. Saudara sekalian, siapa yang ingin memperberat timbangan amal kebaikan, agar kelak bisa memperberat amal kita, basahi lisan kita dengan zikrullah. Dan zikir yang paling dicintai Allah adalah ucapan tasbih dan tahmid. Gandeng satu lagi dengan takbir dan tahlil. Ucapan ini jika ditimbang, memenuhi timbangan di arsy Allah. Dan memenuhi luangan antara langit dan bumi. Subhanallah. Jangan kita abaikan tentang zikir ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Qala Rasulullah SAW. At-tuhur syatrul iman. Wa subhanallah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bayangkan ini. Ucapan tasbih itu akan memenuhi timbangan arsy-Nya Allah. Dan ucapan tasbih subhanallah wa bihamdi walhamdulillah boleh dengan kalimat itu. Maka tamla bainas samawati wal ard, akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Pahalanya sepenuh pahala ruangan antara langit dan bumi. Banyak-banyak kita zikrullah. Maka telah disebutkan tadi di kitab Bulughul Maram di hadis nomor terakhir 1614, apa ucapan zikir yang paling dicintai Allah yang akan memberatkan timbangan amal kita? Tasbih, tahmid. Bisa dengan subhanallah wa bihamdi, bisa dengan subhanallahil azim, tambahkan, bisa dengan subhanallah walhamdulillah. Ucapan-ucapan ini hendaklah seorang hamba selalu ucapkan. Maka inilah ucapan yang paling banyak dibaca ketika kita sholat, setelah zikir, setelah sholat, dan dalam zikir-zikir mutlak. Kenapa? Karena Allah menghendaki kelak umat manusia dari umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan timbangan pahala amal yang lebih berat dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Kalau umatnya Nabi Muhammad banyak lisannya berzikir kepada Allah. Ini dari amalan lisan. Bagaimana lagi amalan yang dalam hablum minanas? Akhlak. Kalau akhlak Anda baik, mulai dari tutur kata Anda baik, perangai Anda baik, sifat Anda baik. Subhanallah. Akhlak Anda hablum minanas baik. Maka akhlak kebaikan itu yang akan memperberat timbangan amal. Dengan itu, timbangan kebaikan seorang hamba akan lebih berat. Bukti buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1569. 1569. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang baik. Coba lihat ini hadis. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW telah bersabda dari Abi Darda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan mizan nanti pada hari kiamat dibandingkan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka siapa yang ingin menunjukkan kemuliaan akhlaknya, baik itu akhlak hablum minallah berupa ketaatan, amal-amal yang dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, hablum minanas dalam bermuamalah sesama manusia. Kalau itu kedua-duanya baik, timbangannya lebih berat dari kebaikannya, surga tempatnya. Ini jaminan Allah melalui Rasul. Coba ukhti, satu hadis berikutnya, 1579.
Bismillah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Karena timbangan amal yang berat tadi. Apa itu? Timbangan amal hablum minallah, ketaatan. Timbangan amal hablum minanas, akhlak yang baik. Maka dengan takwa dan akhlak yang baik, pasti timbangan amal akan lebih berat, maka surga tempatnya. Aksaru ma yudkhilul jannah. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Karena timbangan amal kebaikannya yang lebih berat. Yaitu timbangan amal kebaikan takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah sebaik-baiknya, muamalah dengan Allah sebaik-baiknya, dan akhlak kepada manusia pun sebaik-baiknya. Jika seorang hamba terhadap Allah akhlaknya baik, dalam ketaatan, dalam ketakwaan, terhadap manusia akhlaknya baik, dalam bermuamalah, dalam bersosialisasi, maka niscaya timbangan amal itu akan baik dan lebih berat dari timbangan keburukannya. Faulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang akan beruntung. Maka saudara sekalian, mari perbaiki akhlak kita. Jangan sampai ada pada diri seorang muslim akhlak yang buruk. Apalagi dibarengi dengan sifat bakhil. Maka pasti timbangan keburukannya akan lebih berat dari timbangan kebaikan. Ukhti, lihat hadis 1545. Bulughul Maram 1545. Rasul berpesan, jangan sampai kalau saya, diri kita, Anda semua menyatakan diri kita iman, jangan sampai memiliki akhlak yang buruk. Apalagi ditambah dengan sifat bakhil. Karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Silakan ukhti baca. Bismillah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah bersabda, dua sifat yang tidak mungkin berkumpul pada diri seorang mukmin yaitu bakhil dan akhlak buruk. Subhanallah. Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tetapi sebagian ulama mengatakan dalam riwayat Tirmidzi ada sanad yang kelemahannya. Ada sanad yang di situ adalah dhaifun. Tetapi secara makna ini hadis yang sahih. Matanya tepat. Karena nggak mungkin seorang mukmin memiliki sifat buruk, akhlak yang buruk, memiliki sifat bakhil. Enggak. Allah telah perintahkan kita jangan bakhil. Jadi siapa yang ingin timbangan amal kebaikannya lebih berat, banyak-banyaklah kita bersedekah dengan sebagian harta kita. Allah nggak minta semua. Dan perbaiki akhlak kita dalam hablum minan nas maupun hablum minallah, perbaiki sebaik-baiknya. Khoslatan la yajtami'an fil mu'min. Tidak mungkin ada dua sifat buruk bersatu pada seorang mukmin. Al-bukhlu, wa su'ul khuluq. Ada sifat bakhil dan ada akhlak buruk. Nggak mungkin kalau ada orang mukmin kok seperti ini, bakhil dan akhlaknya buruk. Berarti ini bukan sempurna mukminnya. Bukan seorang mukmin yang sempurna. Karena tidaklah mungkin seorang mukmin itu seperti itu. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Inilah pendapat yang pertama. Yang ditimbang adalah amalnya. Yang ditimbang adalah amalnya. Ada pula sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah tubuhnya juga. Ada yang ditimbang tubuhnya juga. Mungkin ada yang berkomentar, Ustaz, kalau tubuhnya ditimbang juga enak dong orang-orang gemuk. Lah kita orang-orang Asia kecil-kecil, apalagi orang Jepang kecil-kecil, timbangannya beret. Orang-orang Eropa gede-gede, besar-besar, ada yang sampai 100 kilo lebih. Kita paling 50-60 kilo, kecil. Kecil dong timbangannya. Menurut akal Anda. Maka, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya.
Berat atau ringannya timbangan tergantung pada keimanannya, bukan berdasarkan ukuran tubuh. Berat badannya atau banyaknya daging lemak yang melekat dalam tubuh tidak dihitung. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersabda di hadapan para sahabat, Innahu la ya'ti rajul aziman as-samin yaumal qiyamah. Kelak di yaumil akhir akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya sangat gemuk dengan banyak lemak dan daging di tubuhnya, sehingga badannya sangat gemuk. Tapi apa yang terjadi? La yazinu indallahi janaha ba'udh. Orang yang badannya paling gemuk di dunia ditimbang di salah satu anak timbangan, lalu di satu anak timbangan lagi diletakkan satu sayap nyamuk. Ternyata lebih berat satu sayap nyamuk. Jadi bukan tubuh beratnya, tapi keimanan yang ada pada berat tubuhnya itu. Hal ini semada dengan hadis riwayat Imam Muslim tentang orang-orang yang di dalam tubuhnya, di dalam hatinya punya iman. Dan iman itu yang akan ditimbang. Kalau ternyata timbangan amal baiknya, timbangan iman itu tidak mencukupi, dia nggak bakal masuk surga, ke neraka. Tapi akan diangkat dari neraka dengan syafaat, tergantung beratnya iman yang ada di dalam tubuhnya. Maka Rasul kan menunjuk, nah, iman takwa hauna, iman dan takwamu di sini, di dalam tubuhmu. Maka tubuhmu itu akan ditimbang. Tapi yang ditimbang bukan beratan tubuhnya, tapi beratan bekal imannya. Berat imannya yang ada di dalam hatinya. Maka kata Rasul tadi, di bawah orang yang paling gemuk di dunia, yang berdaging gemuk, yang berlemak gemuk, mungkin berapa zaman sekarang paling gemuk? Katakanlah sampai 200 kilogram. Diletakkan di salah satu anak timbangan diletakkan satu sayap nyamuk. Ternyata lebih berat satu sayap nyamuk. Orang yang tubuhnya seberat itu nggak ada beriman, nggak ada takaran timbangannya. Jika tidak punya iman, maka kelak orang yang punya iman, imannya akan ditimbang. Jika iman itu tidak memenuhi syarat timbangan, maka dia terjerumus ke dalam neraka. Tapi selama dia masih punya iman, ada seberat timbangan iman, maka akan menyelamatkan dia dari neraka. Tapi harus di neraka dulu, baru diangkat melalui syafaat jika di dalam hatinya ada iman. Meskipun seberat biji sawi yang paling kecil sekalipun. Lihat hadisnya, ukhti. Hadis nomor 154, Sahih Muslim. Betulkah nanti iman itu akan ditimbang? Ya. Kalau tidak memenuhi syarat, neraka tempatnya. Tapi selama masih punya iman di dalam tubuhnya, maka dia akan diangkat dari neraka. Makin kecil, makin ringan berat imannya, makin lama di nerakanya. Silakan ukhti baca. Bismillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian, orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Kemudian, yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Jadi di sini jelas, tubuhnya akan ditimbang. Tapi timbangan dari tubuh itu bukan berat daging tubuhnya, tulang belulang tubuhnya, besaran tubuhnya, tapi berat iman yang terkandung di dalam hatinya. Karena iman ada di dalam hati, ada di dalam tubuh seorang hamba. Takwa itu di sini, iman itu di sini, kata Rasulullah. Maka Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi imanan mithqala khintah.
mithqala sya'ir, mithqala bur, mithqala dzarrah. 4 di situ. Akan dikeluarkan, diangkat dari neraka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti iman. Dan di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar gandum. Itu namanya khintah. Ada pula yang sebesar syair. Ada pula yang sebesar beras, bur. Ada pula yang sebesar zarrah, sebesar debu. Diangkat. Berarti apa yang ditimbang? Tubuhnya. Tapi apa yang menjadi beratnya? Bukan berat daging yang melekat di tubuhnya, tetapi berat iman yang ada di dalam hatinya. Lalu bagaimana orang-orang yang tubuhnya begitu berat, beramal, tapi andai kata amal itu tidak sesuai dengan aturan Allah, amalnya nggak ditimbang sedikit pun. Maka seberat apapun tubuhnya, nggak akan ditimbang. Karena mereka tidak memiliki amal kebaikan. Lihat surat Al-Kahfi. Surat 18. Kita lihat dari ayat 103. Surat Al-Kahfi, surat 18 dari ayat 103. Qul, katakanlah. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, wahai Muhammad. Apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amal-amalnya, perbuatannya, yang dilakukannya? Siapa mereka itu? Ayat 104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang sia-sia perbuatannya, sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah beramal, telah berbuat sebaik-baiknya. Tapi ternyata begitu ditimbang, nggak ada timbangan amalnya. Siapa mereka itu? Ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka. Wa liqabihi, dan mengingkari terhadap perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka akan kami hapuskan sia-sia amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat sedikit pun. Jadi meskipun tubuhnya gemuk besar seperti apa, ternyata amalannya rusak, nggak ditimbang. Jadi meskipun tubuhnya ditimbang, tapi bobotnya nggak ada. Kenapa? Karena imannya sangat kecil. Karena iman itu sebanding dengan amal kita. Amal kita itu berlandaskan iman kita. Ini yang wajib kita perhatikan, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Rasulullah SAW suatu ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Saat itu adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang tubuhnya kecil dan betisnya kecil dan seorang yang miskin. Tubuhnya kecil, betisnya miskin, betisnya kecil, miskin. Lebih kaya istrinya daripada Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Apa yang terjadi? Ketika dia naik untuk mengambil ranting dari pohon siwak, pohon arok, untuk dijadikan siwak, tiba-tiba tertiup angin, lalu pakaian yang menutup betisnya saat itu karena bertiup sangat kencang, sehingga kedua betisnya itu terangkat, pakaian yang menutup betisnya terangkat, lalu dilihat betisnya kecil. Para sahabat melihatnya, lalu tertawa. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat mengatakan, kedua betis Abdullah bin Mas'ud sangat kecil. Wahai Nabi Allah. Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsi biyadi, lahuma athqalu fil mizan min ahadin. Subhanallah. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud apabila ditimbang
itu jauh lebih berat daripada kalian semuanya. Sampai demikian Rasulullah. Itu lebih berat. Bahkan dikatakan apa? Min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Saking hebatnya imannya. Saking sempurnanya imannya Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai Rasul menggambarkan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil jika ditimbang di sebagian kanan, lalu gunung Uhud ditimbang di sebelah kiri, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi timbangan manusia, meskipun seberat apapun, kalau amalnya buruk, tetap ringan timbangan tubuhnya segemuk apapun. Sebaliknya, ada manusia yang begitu kecil, tubuhnya begitu kecil, tapi amalnya bagus, maka timbangan tubuh itu akan memperberat. Karena amal-amalnya, berarti iman yang melekat di dalam hati sanubari manusia, itulah yang akan ditimbang oleh Allah. Bukankah iman itu ada di dalam tubuh seorang hamba? Takwa itu di sini, kata Rasul, menunjuk ke dalam dada, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Insya Allah timbangan amal kebaikannya akan bertambah. Ingat kisah Abdullah bin Mas'ud. Padahal perlu diketahui saudara sekalian, Abdullah bin Mas'ud itu miskin. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang tidak memiliki kekayaan melimpah ruah. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang subhanallah, sesungguhnya kalau dilihat tubuhnya kecil, tapi beliau hafal hadisnya luar biasa. Ilmu agamanya luar biasa. Hafal Al-Qur'annya luar biasa. Maka Abdullah bin Mas'ud, meskipun dia kecil, meskipun dia miskin secara harta, tapi amalnya melimpah ruah. Maka timbangannya begitu berat di sisi Allah. Padahal Ibnu Mas'ud, saya katakan tadi, miskin. Sampai dia lebih miskin dari istrinya. Ada suatu peristiwa menarik. Jadi suatu ketika Rasul perintah kepada para wanita, bersedekahlah. Wanita yang punya harta bersedekah, tidak dengan izin suami tidak masalah. Tapi dengan izin kepada suami pun boleh. Tentu yang lebih baik adalah sepengetahuannya. Pada suatu ketika Rasul berkata, bersedekahlah hai wanita, karena aku melihat penduduk neraka kebanyakan wanita. Maka Abdullah bin Mas'ud istrinya segera mengambil harta untuk bersedekah keluar. Di saat istrinya terlihat mau keluar, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, mau kemana? Rasul perintahkan aku bersedekah. Maka Abdullah bin Mas'ud, suaminya, istrinya namanya Zainab, berkata demikian, sesungguhnya suamimu dan anakmu lebih pantas kamu kasih sedekah dibandingkan kamu sedekah pada orang lain. Karena suamimu miskin, mending sedekah sama suami. Coba, harusnya gimana? Suami yang harusnya mencukupi kebutuhan istri. Ini isi mau sedekah malah diminta suami. Aneh kan? Tapi ini terjadi. Siapa dia orangnya? Abdullah bin Mas'ud yang tadi diketawain karena betisnya kecil, yang Rasul katakan, jika betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang nanti di mizan, satu anak timbangan diletakkan betisnya Ibnu Mas'ud, satu timbangan diletakkan gunung Uhud, niscaya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Meskipun secara materi orang yang miskin, lebih miskin daripada istrinya. Coba peristiwa itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di belakang juga oleh Imam Bukhari, hadis nomor 660 Bulughul Maram. Silakan Ukti, 660. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Zainab, istri Ibnu Mas'ud, pernah datang atau menemui Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Saya memiliki perhiasan dan ingin saya sedekahkan. Namun, Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk saya beri sedekah daripada orang lain. Maka Nabi bersabda, Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk kamu beri sedekah daripada orang lain. Subhanallah. Secara harta miskin, secara amal luar biasa. Maka tubuhnya meskipun kecil saat ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Allahu Akbar.
Inilah pendapat yang kedua, bahwasanya mengatakan tubuh itu yang ditimbang. Pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Lembaran catatan amal. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir akan diletakkan catatan amal. Gelentangkan gulungan dosa hamba. Ada 99 dosa yang dikerjakan seorang hamba. Lalu hamba itu memiliki satu kartu bitokoh. Atau kalau sekarang disebut itu kartu as. Apa kartu bitokohnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat itu diletakkan di satu timbangan. Dosa seorang hamba 99 dosa diletakkan di timbangan yang lain. Kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada dosa-dosanya. Jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka bagaimana pendapat ulama yang lebih sahih? Pendapat ulama sebagian mengatakan yang ditimbang adalah seluruhnya. Satu kesatuan. Ya catatan amal, ya amal-amal baik dan amal buruk perbuatan seorang hamba, termasuk akhlak dan termasuk zikir tadi, termasuk tubuh juga, dan termasuk juga catatan-catatan amal. Semuanya. Dan itu terserah Allah. Bagi kita, maaf, gak perlulah kita terlalu merisaukan. Mana yang ditimbang? Sudah, perbaiki amal kita. Kalau amal-amal kita baik, mau ditimbang apapun oleh Allah, sudah. Maka sesungguhnya, tiga pendapat ulama tidak saling bertentangan. Satu kesatuan, saling mengokohkan. Memang amal kita ditimbang. Memang catatan amal kita ditimbang. Memang tubuh kita pun ditimbang. Tapi tubuh tidak mempengaruhi beratan. Jika ternyata amalnya buruk. Jadi semuanya menuju kepada amal. Tubuh Anda nggak akan ada gunanya kalau amalnya buruk. Sedangkan amal dikendalikan oleh hati. Maka apabila hatinya baik, maka seluruh perbuatan tubuhnya akan baik. Apabila amalnya rusak, semua perbuatan tubuhnya akan rusak. Maka yang harus kita jaga sekarang adalah bagaimana hati nurani kita, bagaimana qalb kita, mengiring kita, menjaga kita, agar kita tetap kokoh di atas iman dan takwa. Maka sedikit pun jangan kita meremehkan perbuatan apapun. Perbuatan baik sekecil apapun jangan anggap remeh. Karena itu semua akan menjadi pemberat timbangan amal. Meskipun kata Rasulullah, nih wajah yang tampil ceria, senyum kepada sahabatmu, senyum kepada saudaramu, berwajah manis kepada saudaramu, itu bisa mempertebal timbangan. Pernah suatu ketika Rasul mengingatkan, ketika ada seorang sahabat, kalau ketemu salam, tapi wajahnya tuh kok serem, nggak ada senyumnya, nggak ada cerianya, kayaknya tuh tekuk, menderita. Maka Rasul bersabda, silakan ukti buka 1509. Bulughul Maram 1509. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Zar, dia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan hal yang baik, meski hanya bertemu kepada saudaramu dengan muka ceria. Itu jadi mempertebal panggal. Karena itu berupa akhlak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Walau antalqa ahad akhaka biwajhil qalb. Meskipun ketika kamu berjumpa saudaramu hanya dengan wajah yang ceria, dengan muka yang manis, dengan senyum, itu bisa memperberat timbangan amal kita. Saudara sekalian, inilah subhanallah. Tegakkanlah keadilan. Jangan kamu sekali-kali mengurangi keadilan. Jadilah orang yang jujur. Jangan sekali-kali berdusta.
Di antaranya ketika Anda berbisnis, jangan pernah mengurangi takaran, timbangan, apapun, sekecil apapun. Agar apa? Kelak insya Allah kita akan betul-betul ditimbang dengan lebih berat kebaikannya. Apakah nanti yang ditimbang amalnya? Apakah nanti catatan amalnya? Apakah tubuh kita? Serahkan kepada Allah. Yang terpenting, sekarang kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kelak kita ditimbang akan lebih berat kebaikannya dibandingkan keburukannya. Sehingga tempatnya adalah surga. Wallahu a'lam. Demikian, saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini tentang Yaumul Mizan, yaitu penimbangan amal-amal kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan keburukannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada Pak Irfan. Silakan Pak Irfan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini terkait topik Yaumul Mizan. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya coba mulai pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan terkait Pak Ustadz, saya akan gabungkan. Pak Ustadz, bagaimana dengan taubat kita di dunia atas dosa kita? Apakah ini menjadi timbangan kebaikan kita? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Keduanya, Pak Ustadz, kalau sudah taubat, apakah dosa-dosa kita ditutupi Allah? Mangga, Pak Ustadz. Setiap seseorang hamba berbuat dosa, maka pasti catatan amalnya buruk. Dan catatan amal buruk itu pasti ditimbang. Pasti. Lalu bagaimana ketika seorang hamba telah bertobat? Maka catatan buruk itu telah terganti dengan catatan baik, tobat. Maka tobat itu satu kebaikan. Berarti akan ditimbang berupa kebaikan. Maka saat ditimbang nanti, tobatnya itulah kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan. Sementara amal buruk yang telah ditutup dengan tobat, catatannya ada. Tapi saat ditimbang, nggak ada beratnya. Karena sudah dapat ampunan. Maka pertanyaan kedua, apakah orang-orang yang setelah bertobat, maka catatannya akan dihilangkan? Tergantung. Bagaimana perbuatan Anda di dunia? Siapa yang ingin diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan? Dan siapa yang ingin supaya nanti diberikan catatan amal yang lebih banyak lagi, timbangan yang lebih banyak lagi? Maka hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan banyak-banyak nutupi aib orang lain. Aib sesama kita, saudara sesama muslim di dunia, Anda akan ditutup aibnya oleh Allah. Maka dosa-dosa Anda ditutup rapat tanpa ditampakkan. Banyak-banyak berbuat baik dan tutupi aib saudara-saudara kita. Jangan banyak bercerita tentang keburukan orang lain. Tutupi. Dan banyak-banyak kita berbuat baik. Insya Allah, nanti semua catatan buruk itu ditutup oleh Allah. Lihat 1511 Bulughul Maram. 1511 Bulughul Maram. Bismillah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Mari banyak-banyak kita perbaiki. Akhlak hablum minas kita jaga sebaik-baiknya. Insya Allah, aib kita ditutup oleh Allah. Tobat kita menutup segala-galanya. Kalau tobat kita benar, disertai dengan perbuatan yang baik. Rasulullah mengajak kita, supaya apa? Banyak-banyak berbuat baik. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yawmal qiyam. Barang siapa yang suka melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia, Allah lepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat.
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutup kesalahan dan aib seorang muslim di dunia, nanti Allah tutupi aib dan keburukannya pada hari akhirat. Wallahu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya. Wallahu fi aunin abdi. Allah akan selalu menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhi. Selama hamba itu banyak berbuat kebaikan dengan cara apa? Tolong saudaranya. Makin banyak kebaikan kita, menolong saudara kita, menutupi aib saudara kita, membantu saudara kita, insya Allah semua aib-aib kita, keburukan kita, dosa kita ditutup oleh Allah. Sehingga saat ditimbang, habis tidak ada sama sekali. Catatannya pun sudah dihapus oleh Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan sedikit panjang Pak Ustadz, saya coba bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, dalam suatu dalil saya ingat bahwa pada saat sakaratul maut, malaikat dapat mencabut nyawa kita dengan lemah lembut atau keras. Jika seorang mukmin yang dicabut nyawanya dengan cara keras, tujuannya untuk menggugurkan dosanya. Apakah betul Ustadz? Jika benar demikian, apakah peristiwa di sakaratul maut ini dapat mempengaruhi timbangan kita nanti di Yaumul Mizan? Rasulullah SAW di saat beliau hendak wafat, beliau bersabda, Inna lil mauti fi sakarat. Sesungguhnya di dalam proses kematian itu ada sakarat. Sakarat itu jamak daripada superlatif daripada sukara. Sukara itu artinya mabuk. Orang yang saking sakit, yang menderita sakit sampai mabuk, seperti mabuk, nggak sadarkan diri. Pingsanlah katakanlah seperti itu. Ini lebih dahsyat dari itu. Tapi tubuhnya tidak pingsan, akalnya tidak pingsan. Dia menderita dan dia lihat. Dan dia merasakan. Tapi orang lain tidak bisa merasakan. Hanya itu. Dan itu terjadi. Dan inilah penderitaan terakhir seorang muslim. Meskipun dicabutnya dengan lemah lembut, tetap sakarat. Ada rasa sakit. Dan tentu setiap sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Apalagi rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan adalah sakratul maut. Bedanya orang-orang yang beriman, dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Maka sakratul mautnya itu akan menyenangkannya. Sakitnya itu akan menggembirakannya. Sakit tapi dia disambut oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Sudah digambarkan untuk masuk surga. Maka sakitnya hilang, penderitanya hilang. Maka ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakratul maut, minta kepada Aisyah kirbah, yaitu satu bejana yang berisi air, diletakkan di situ kain, kemudian ditempelkan di tubuhnya, di dahinya beliau, kemudian di lehernya beliau, di sebagian dari tubuhnya beliau. Ini mengatakan sesungguhnya rasa sakitku itu 2 kali lipat dari rasa sakit saudaraku, sesama muslim, umatku. Satu penderitaan Rasul 2 kali penderitaannya. Karena Rasul mendapatkan pahala yang berganda. Maka beliau mengatakan saat itu, demi Allah, riak kematian ada rasa sakit. Fatimah menangis, putri Rasulullah menangis yang paling kecil, karena menyaksikan di situ bersama Aisyah. Maka Rasul tersenyum melirik kepada Fatimah. Ya Fatimah, demi Allah, setelah ini bapakmu tidak akan merasa sakit lagi. Inilah sakit yang akhir. Dan itu pengugur dosa yang paling akhir. Maka Aisyah tersenyum. Yang tadinya menangis tersenyum. Lalu Rasul berisyarat kepada Aisyah, kepada Fatimah. Ya Fatimah, mendekatlah. Lalu mendekatlah Fatimah, dibisikkan di telinga kanannya. Lalu tersenyum, tertawa. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Beliau wafat. Sebelumnya beliau mengatakan Allahumma gfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku dan tempatkan aku bersama orang-orang yang dikukai di tempat yang tinggi yang mulia. Ma'ar rafiqil a'la, bersama orang-orang yang ditempatkan di tempat paling tinggi di kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Lalu beliau mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah. Kemudian beliau wafat. Nah, selang beberapa waktu kemudian Fatimah ditanya, Ya Fatimah, kenapa engkau tersenyum, tertawa yang tadinya nangis? Karena ayahku mengatakan sesungguhnya
Setelah ini tidak ada lagi rasa penderitaan, tidak ada lagi susah. Ini adalah penderitaan dan sakit ayahmu yang paling akhir. Setelah itu nggak ada lagi. Maka aku tersenyum, aku tertawa. Senang mendengar berita ini. Berarti ini terakhir kali. Lalu kenapa Anda kemudian tersenyum lagi dan tertawa lagi? Karena yang kedua aku dibisikkan adalah, ya Fatimah, dari kalangan Ahlul Bait yang akan menyusulku pertama kali engkau. Maka Rasulullah SAW wafat beberapa tahun kemudian. Dari kalangan Ahlul Bait, bahkan sebelum Ali wafat dan putranya Fatimah yaitu Husain wafat, Fatimah diwafatkan lebih dulu dan dikumpulkan bersama orang-orang yang tinggi. Maka sungguh, betul, sakratul maut itu menggugurkan dosa-dosa, dan itu paling terakhir. Dan Allah yang berfirman dalam Al-Quran, bukan hadis, bahwa sakratul mautnya orang-orang yang beriman itu, insya Allah lembut, dicabut malaikatnya dengan lemah lembut, sementara orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan penuh kekerasan. Dan itu dijadikan sumpah oleh Allah. Surat An-Nazi'at, surat 79, ayat 1 dan ayat 2. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Keras dan lemah lembut tergantung bagaimana akhlak kita di dunia, amal ibadah kita di dunia. Kalau kita orang yang baik, insya Allah malaikat yang mencabut nyawa dengan nasitati nasta, lemah lembut. Tapi kalau orang itu jahat, naudzubillah, pasti nazi'ati gharqa. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apakah ada manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbebas dari yaumul mizan selain para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau tidak dihisab berarti nggak ada mizan. Tapi kata Rasul jumlahnya 170.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Dan itu dimonopoli oleh umat-umat terdahulu. Siapa yang dimaksud umat-umat terdahulu? Para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah yang menyebut itu. Dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Berarti tanpa mizan. Hisab aja enggak, ya berarti mizan juga enggak. Berapa jumlahnya? 70.000. Coba ukhti buka hadis nomor 169 di kitab Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga tanpa hisab atau tanpa diadili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab atau diadili. Mendengar sabda Nabi itu, lalu seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk di antara mereka." Maka Nabi SAW lalu mendoakannya, "Wahai Allah, masukkanlah dia di antara mereka." Laki-laki yang lain meminta pula, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk di antara mereka." Jawab Rasulullah SAW, "Engkau telah didahului Ukasyah." Subhanallah. Subhanallah. Begitu indah Rasulullah mendoakan sahabatnya yang bernama Ukasyah. Rasul mengatakan, 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Bahkan digambarkan, coba ukti ke hadis nomor 171-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atau langsung Imran. ke 172 boleh ukti Afan. Ke 172 saja boleh. Dari Abu Azim, dari Syahal bin Sa'ad radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku, sambil berpegang-pegang tangan satu sama lain. Mereka masuk bersamaan, tidak dahulu mendahului, muka mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Jumlahnya hanya 70.000.
berarti memang mereka itulah orang-orang yang karena tidak dihisab, berarti tidak ditimbang, langsung masuk surga. Subhanallah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, apakah ada, apakah orang non-Muslim atau kafir juga melalui Yaumul Mizan? Orang tersebut Mereka mungkin tidak ada dimizan, Allah, mereka tetapi hanya dihisab iya, dan dihisab dengan cepat. Kenapa tidak ada mizan? Karena mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Mereka tidak punya kebaikan. Maka orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dihisab dengan cepat. Dan sepakat para ulama, tidak ada penimbangan bagi mereka. Karena amal mereka itu nggak ada. Amal mereka itu tidak ada. Adakah dalilnya Ustaz? Saya coba tunjukkan dalilnya. Pertama surat Ali Imran, surat 3. Lihat ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyam bainahum. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Orang-orang yang berselisih, sesungguhnya mereka tidak berselisih, para ahli kitab, kecuali telah datang kepada mereka ilmu, tapi mereka saling bermusuhan. Perhatikan ujung ayatnya. Wa may yakfur bi ayatillah. Siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Maka Allah itu akan sangat cepat hisabnya. Hanya dihisab dengan cepat, tanpa ada penimbangan, neraka tempatnya. Kenapa? Karena setiap perbuatan orang kafir, sebaik apapun, otomatis dilenyapkan oleh Allah tanpa sisa. Jadi nggak punya amal kebaikan. Lalu apa yang mau ditimbang? Dalilnya surat 14 ayat 18. Di sini dikatakan hisabnya sangat cepat, berarti tidak ada mizan. Hisab pun begitu cepat. Lalu timbangan tidak ada. Kenapa? Ayat 18 dari surat 14. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Maka perumpamaan amal-amal kebaikan-kebaikan orang kafir kepada Allah, kepada Rabb mereka, amal-amal mereka karamatin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Seperti apa itu dikatakan? Abu yang ditiup angin yang bertiup pada hari yang sangat kencang. Abu itu diibaratkan amal kebaikannya, angin kencang itu yang meniup, itu diibaratkan kekafirannya. Coba dapat apa? La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari kebaikan-kebaikan mereka. Amal mereka nggak ditulis pahala kebaikannya. Jadi nggak ada timbangan kebaikan. Lalu apa yang mau ditimbang? Nggak ada kebaikannya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Mereka itu karena adalah orang yang sesat dan sesat yang sangat nyata. Demikian, wallahu a'lam. Telah sepakat ulama bahwa orang-orang kafir tidak ditimbang, tapi hanya dihisab. Itu pun hisabnya sangat cepat. Karena mereka tidak punya kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Kalau tahu berbuat baik, dihapuskan, dilenyapkan. Seperti abu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya saya lanjutkan. Pak Ustadz, apakah dosa besar yang kita pernah lakukan dapat diimbangi atau bahkan dapat dikalahkan oleh timbangan kebaikan kita di Yaumul Mizan? Bisa. Andai kata taubat dengan taubatan nasuha, maka dosa itu dihilangkan oleh Allah. Bahkan jami'ah, karena dosa itu dihilangkan seluruhnya, berarti tinggal timbangan kebaikan. Asal dia bertobat.
Bukankah ada kisah orang yang membunuh 100 orang, yang tadinya 99 orang lalu digenapkan menjadi 100? Bukankah ada kisah pezina yang kemudian begitu dosa besar lalu dihukum rajam sampai mati, maka jaminannya surga? Bukankah ada kisah orang yang membunuh lalu dikisos, jaminannya juga adalah surga? Jadi setiap pelaku dosa besar, apabila dia telah bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah berikan jaminan apa? Semua dosanya dihapus. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Kalau semua dosa dihapus berarti apa? Ya sudah, nggak ada timbang. Kalau toh ada catatannya, timbangannya nggak ada isinya, karena sudah dihisabkan. Buruknya itu ditutup dengan taubat. Surat 39 ayat 53. Coba. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang israf, yang telah banyak melampaui batas atas diri-diri mereka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah, zat yang maha pengampun, maha penyayang. Maka habis, insya Allah. Demikian yang Allah janjikan. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Sedikit panjang saya bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, seseorang apabila tidak suka baca atau belajar Al-Quran, tidak suka dengan ajaran-ajaran yang syar'i, tetapi rajin sholat, puasa, tahajud, serta berbakti kepada orang tua, apakah timbangan pahalanya kelak bisa lebih berat dari dosanya yang tidak mau belajar atau membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin orang itu akan bisa mengamalkan sesuai dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin sholatnya akan pasti benar, baktinya pasti benar, amalnya pasti benar. Sedangkan dia mengingkari ayat Al-Quran, mendustakan ayat Al-Quran. Maka orang-orang yang mengingkari ayat Al-Quran, katakanlah dia punya pahala sholat, pahala bakti sama orang tua, tapi ketika ingkarnya kepada ayat Al-Quran itu dosa besar, tetap ditimbang nanti. Mana yang lebih berat? Hanya Allah yang tahu. Tapi ada ancaman. Orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat Allah, itu resikonya neraka. Berarti pengingkaran terhadap ayat Allah itu dosa besar. Wahai orang yang salatnya dijaga, bakti sama orang tua, dan katanya berbuat baik, lalu nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar hadis, Anda yakin amal-amal itu akan menyelamatkan Anda? Sedangkan ancaman orang yang mengingkari ayat Al-Quran, betapa banyak. Salah satu contoh, surat An-Nisa, surat 4 ayat 56. Innalladzina kafaru biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Kafir kepada ayat. Jadi dia Islam, ngakui Quran, tapi nggak pernah dibaca. Bagaimana dia meyakini? Dia akan mengingkari ayat Allah. Wong baca Quran aja enggak kok. Apalagi belajar Al-Quran. Sholat, nanti dinilai oleh Allah sholat Anda. Kira-kira Anda betul nggak sholatnya sesuai Al-Quran? Sesuai Al-Hadis? Allah yang maha tahu. Siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, apa di situ resikonya? Saufa nuslihim naro. Akan ada resiko dimasukkan ke dalam neraka. Ulama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit mereka itu hancur, dibentuk kembali oleh Allah dengan kulit yang baru, dan terus seperti itu. Liyadzuqul azab, biar mereka merasakan azab Allah. Jadi di sini saudara sekalian, nggak boleh kita mengingkari ayat-ayat Allah. Dan apa resiko orang yang suka mengingkari ayat Allah? Orang yang nggak baca ayat Allah berarti mendustakan ayat Allah. Orang yang nggak baca ayat Al-Quran, nggak buru-buru mempelajarinya, berarti dia mendurhakai ayat-ayat Allah.
Meskipun amalnya menurutnya baik, tapi Allah tidak akan bukakan pintu langit. Jangan harap pintu rahmat Allah terbuka kalau Anda ditutup bagi Anda pintu-pintu langit. Kalau sudah ditutup pintu langit, amal Anda tidak akan dinilai dan Anda akan rugi. Tadi sudah saya bacakan di surat Al-Kahfi, surat 18 dari ayat 103 sampai 105. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kamu orang-orang yang telah rugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang telah sesat dalam kehidupan dunianya, tapi wayasabuna yuhsinuna sun'a, mereka menganggap telah berbuat sebaik-baiknya. Apa penyebabnya? Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 40. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan di ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, sombong kepada ayat kami. Orang nggak baca Quran itu sombong loh. Orang nggak baca Quran itu mendustakan ayat Allah loh. Masa Islam nggak baca Quran? Bagaimana mungkin akan baik? Apa yang terjadi kalau orang sudah mendustakan ayat Allah, menyombongkan diri terhadap ayat Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau ontak sudah bisa masuk melalui lubang jarum. Jadi orang yang suka mendustakan ayat Allah, nggak baca Quran, sombong kepada ayat-ayat Allah, nggak bakal masuk surga. Berarti ada resiko amal baiknya itu hilang. Tertutup oleh apa? Dosa, karena tidak mau baca Quran tadi. Mengingkari ayat Allah, sombong, mendustakan. Bagaimana mungkin seorang muslim kok nggak baca Quran? Aneh. Tapi inilah sebuah resiko. Resikonya apa? Amal-amal kebaikannya ada, tapi begitu ditimbal, lebih banyak keburukan Anda. Maka nggak dibuka pintu-pintu langit. Kalau nggak dibuka pintu langit, nggak akan turun rahmat Allah. Nggak dapat rahmat Allah, nggak bakal masuk surga. Kecuali kalau ontak bisa masuk melalui lubang jarum. Maka dzalika najzil mujrimin. Itulah balasan orang yang berbuat dosa. Jadi orang nggak baca Quran itu dosa. Wajib. Kita umat Islam kok. Jangankan nggak baca. Jangankan membaca. Membaca saja kalau nggak mentadaburi, disindir Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apa kamu tidak menghayati Quran? Am ala qulubin aqfalina, atau jangan-jangan hati kamu telah mati. Jadi orang yang tidak mentadaburi Quran dituduh Allah hatinya mati. Gimana yang nggak baca Quran? Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan yang berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, pada saat kita beribadah diharuskan untuk kita lakukan secara istiqomah. Untuk beberapa orang mungkin mampu melakukan ibadah tahajud secara istiqomah, sedangkan orang lain mungkin yang memiliki harta sedekah secara istiqomah. Apakah memang setiap manusia jika tidak mampu melakukan semua ibadah secara istiqomah, tetapi setidaknya berfokus pada ibadah-ibadah utama atau tertentu untuk dapat istiqomah dan tetap melakukan ibadah lainnya juga? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Istiqomah dalam hal ibadah, tiap orang berbeda-beda. Boleh jadi orang kaya mampu istiqomah dengan sedekahnya. Boleh jadi orang yang berilmu tetap istiqomah dengan sedekah ilmunya. Boleh jadi orang yang punya akhlak yang baik tetap istiqomah dengan akhlak baiknya. Boleh jadi orang yang tubuhnya kuat, dia bisa istiqomah dengan tubuhnya. Ketika dia bisa ibadah sunnah, dengan langgeng, dengan istiqomah. Baik itu saum sunnah Senin Kemisnya, ayamul baitnya. Baik itu sholat malamnya, tahajudnya, atau witirnya. Atau sholat-sholat sunnah yang lain. Istiqomah. Saudara sekalian, dari sisi manapun kita bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah. Kita nggak punya harta, istiqomah dari sisi yang lain. Kita nggak punya ilmu, istiqomah dari sisi yang lain. Maka tiap-tiap orang memiliki keutamaan, tergantung Anda mampunya dari sisi mana.
Tapi dalam urusan ibadah, nggak bisa kita katakan, saya belum bisa istiqomah. Karena setiap orang bisa. Mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, biasa. Pasti bisa. Bedanya apa? Yang kuat boleh jadi 10 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, atau 3 rakaat witir. Bisa. Yang tubuhnya lemah, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Bisa. Atau 3 rakaat witir saja. Bisa. Apakah mungkin? Nggak bisa. Nggak mungkin. Sifat malas yang menutupi Anda tidak mampu. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ada batas minimal yang harus kita jaga. Ada sebuah sindiran Rasul. Coba ukti buka hadis nomor 406 di kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan salat-salat malam." Orang itu nggak istiqomah. Rajin sholat malam, suatu waktu tinggalin sholat malam. Nggak benar. Nggak istiqomah. Tapi kalau suatu ketika 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, suatu ketika cuma 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, masih tetap mengerjakan istiqomah. Makanya yang dicintai Rasul itu amal itu yang mana? Yang sedikit tapi istiqomah. Dawam, dijaga terus-menerus. Dijaga terus-menerus. Ukti lihat hadis Muslim 755. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW pernah ditanya orang, amal yang bagaimanakah yang paling disukai Allah? Jawab beliau, amal yang dikerjakan secara tetap walaupun sedikit. Ini sedikit nggak apa-apa, tapi jangan ninggalin. Suatu ketika banyak, suatu ketika sedikit nggak apa-apa. Yang penting nggak total ninggalin, tuh namanya istiqomah. Kalau Anda mengatakan saya belum mampu istiqomah tiap malam Ustadz, saya kadang-kadang baru sepekan 3 kali, nggak istiqomah namanya. Karena sholat malam itu harus tiap malam. Jangan bukan ninggalin. Cuman batasan waktu, batasan jumlahnya boleh. Cuman 3 rakaat aja witir boleh. Karena ini yang boleh tinggal. Ini hak dari Allah. 395 ukti Bulughul Maram. Bismillah. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, bahwasannya Rasulullah bersabda, witir itu adalah sesuatu yang hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang suka sholat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka sholat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang suka sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Ini dia. Al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir itu satu hak atas setiap umat Islam. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Yang mau witirnya 5 rakaat lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi salatin falyaf'al. Yang mau witirnya cuma 3 rakaat lakukan. Bahkan wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Witirnya cuma 1 lakukan. Tapi enggak sama sekali tinggalin, enggak boleh. Tiap malam 1 witir minimal. Tapi masa iya cuma 1 sholat 1 rakaat? Ya 3 lah. Kalau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir bolehlah. Ini cuma 1 rakaat witir, ya kebangetan teman. Tapi kalau memang suatu ketika mampunya itu, nggak pernah ninggalkan, halal insya Allah. Lain waktu kita tingkatkan. Gimana ada orang suatu hari lalu nggak bangun sholat malam. Bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Berarti hilang sholat malam. Ada sebuah hinaan, celaan dari Nabi. Di samping tadi, kayak si fulan yang angin-anginan, kadang sholat malam, kadang ninggalin. Bukti lihat, 746 Sahih Muslim. 746 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, diceritakan orang kepada Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh, maka bersabda Nabi SAW. Orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Kedua telinganya dikencingi setan. Jadi seorang yang nggak bangun sholat malam, kedua telinganya dikencingi setan. Dia bangun, tapi hanya sholat subuh. Di waktu awal. Bangun-bangun sudah masuk waktu subuh, ketinggalan sholat malam. Dan itu dilakukan sering. Kedua telinganya dikencingi setan. Jadi ada batas minimal yang nggak boleh kita tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Itulah makna istiqamah. Harus tetap dilakukan meskipun sedikit. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, beberapa dari kita mungkin terlihat sulit untuk menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ada saudara saya yang selalu ke masjid tetapi sifatnya kurang baik secara sosial dan jarang sekali menolong sesama manusia. Tetapi ada saudara yang hablum minannasnya baik sekali, sering beramal, bersedekah, tetapi hablum minallah wallahu alam. Bagaimana kondisinya bagi saudara kita yang seperti ini dia Mizan, karena sebenarnya keduanya mungkin baik, tetapi takarannya sedikit berbeda. Baik. Jadikan ibrah. Yang hablum minallahnya bagus, kita contoh. Hablum minannasnya jelek, jangan diambil contoh. Yang hablum minannasnya baik, kita jadikan contoh. Hablum minallahnya kadang mungkin boleh jadi buruk. Wallah alam, jangan jadikan contoh. Biarin, urusan dia dengan Allah. Bukankah tadi sudah dikatakan, yang akan memberatkan timbangan kita dalam hablum minannas adalah akhlak? 1569 sudah disampaikan. Bukankah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah hablum minallah dan akhlak hablum minannas? 1579. Hablum minallahnya baik, sama manusia jahat. Urusan Allah nanti. Hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya nggak tentu bagus. Ya urusan Allah nanti. Jangan kita ambil, dua-duanya harus baik. Tapi terkadang Ustaz, kami belum mampu. Belum mampunya sebatas mana? Nggak mungkin, nggak bisa. Mampu. Contoh tadi Rasul kan mengatakan, di hadis nomor 1545, nggak mungkin ada orang mukmin berkumpul sifatnya, bakhil dan akhlak yang buruk. Berarti nggak mukmin dia, meskipun hablum minallahnya bagus. Jaga baik-baik. Nggak sempurna amal Anda hablum minannas kalau hablum minallahnya jelek. Harus dua-duanya. Sampai Rasul mengatakan apa? Meskipun berjumpa dengan saudara dengan wajah yang manis, senyum. Masa nggak bisa? Bisa, demi Allah bisa. Cuma tergantung karakter manusia. Ada yang pelit sekali senyum. Wajahnya kayaknya tegang terus. Subhanallah. Cobalah ikutin Rasul. Apa susahnya sih senyum? Murah, nggak pakai biaya. Cuman memang orang yang nggak terbiasa sulit, saudara sekalian. Coba lihat, orang-orang yang wajahnya kayaknya tuh. Bukan berarti semua akhlaknya pasti buruk. Tidak. Karena terkadang ini tidak dijadikan menjadi kebiasaan. Maka Rasul tadi memberikan semangat kepada kita. Jangan meremehkan ketika Anda berjumpa dengan saudara Anda. Meskipun itu hanya wajah yang ceria. Sudah dibacakan tadi hadis nomor 1509 di kitab Bulughul Maram. Artinya apa? Jangan anggap remeh. Mulai latih diri dari yang kecil-kecil. Insya Allah lambat laun bisa. Jadi tentang saudara yang Anda seperti tadi, wallahualam, biarlah nanti Allah yang akan menimbang. Karena hanya Allah yang paling tahu tentang amal masing-masing. Yang jelas, setiap timbangan sekecil apapun pasti diperlihatkan, dihadapkan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan terkait zikir, Pak Ustadz. Saya coba gabungkan. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, apakah betul istighfar akan menghapus dosa, yaitu timbangan sebelah kiri, sedangkan zikir akan memperberat amal, yaitu timbangan sebelah kanan? Itu pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, saat melafazkan zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, seringkali tanpa sadar kita melafazkannya dengan bersenandung sedikit. Hal itu karena kita sudah pernah dengar ada yang melakukannya. Apakah boleh demikian, Pak Ustadz? Baik.
Pertanyaan kedua tadi, berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada senandung. Subhanallah walhamdulillah. Bersenandung. Andai kata itu bukan secara terus-menerus diulang seperti itu, semoga dimaafkan. Pantaskah kita sedang menyanjung Allah sambil senandung? Tidak. Pantaskah kita berzikir menyanjung nama Allah dengan senandung, dengan nyanyian? Tidak. Bagaimana saya zikir itu? Coba ukhti buka surah 7 ayat 205. Wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kamu kepada Rabbmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan penuh rasa takut, tidak dengan mengeraskan suara. Gimana sih zikir lemah lembut itu? Dengan rendahkan hati. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la haula wala quwata illa billah. Itu ayat saudaraku sekalian. Tapi memang di negara kita banyak yang mengabaikan ayat ini. Disuruh dengan rendah hati, dengan rasa takut malah senandung. Berani Anda memuji atasan Anda dengan senandung, dengan nyanyi-nyanyi? Gak mungkin. Tapi kenapa kepada Allah kok pada berani? Karena itulah fenomena yang ada zaman sekarang. Dia tidak tahu makna zikir dan bagaimana keadaan zikir sesungguhnya. Allahu Akbar. Nggak boleh melampaui batas. Pertanyaan pertama. Zikir memperberat timbangan amal sebelah kanan, kebaikan. Sementara istighfar mengurangi dosa sebelah kiri, keburukan. Memang, betul. Tepat. Sudah dibacakan tadi beberapa hadis. Bahwa zikir kepada Allah itu sangat dicintai. Sehingga apa? Timbangan amalnya berat. Betul. Zikir itu memperberat timbangan amal sebelah kanan. Sehingga apa? Dengan banyak kita zikrullah, nambah amal kebaikan kita. Istighfar itu mengurangi beban dosa di timbangan amal sebelah kiri. Dengan banyak istighfar, maka dosa-dosa berkurang. Maka timbangan dosa lebih ringan. Akan lebih berat. Betul sekali. Memang demikian. Karena fungsi zikir adalah memperberat timbangan amal kebaikan, fungsi istighfar adalah mengampuni, menggugurkan dosa-dosa. Tapi ingat, yang kecil-kecil. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, agar timbangan kita tidak diberatkan oleh akhlak buruk, apakah ada doa dan amalan khusus agar dijauhkan dari akhlak buruk? Nabi setiap malam, di sholat malam, beliau selalu minta kepada Allah dijauhkan dari akhlak buruk. Itu di doa istiftah beliau. Bisa dibuka di kitab Sahih Muslim 743. Itu di alinea yang terakhir tentang doa istiftah beliau di waktu sholat malam. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan kepadaku petunjuk akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkan aku dari segala akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu memalingkanku dari segala akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini tiap sholat malam beliau selalu baca doa ini. Silahkan nanti periksa Sahih Muslim nomor hadis 743, doa istiftah alinea yang ketiga. Diawali dari wajah tuh dan seterusnya. Itu kalau bisa dilihat dari sebelah kanan, coba lihat di paling ujung doa ini. Ada kalimat wahdini li ahsanil akhlaqi la yah, di tengah-tengah persis. Coba kalau Ukti bisa kasih tanda di situ, boleh. Nah, betul dari situ. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha.
illa anta. Apa sih artinya? Coba ukti lihat footnote di bawah. Jangan dari awal, dari bagian bawah diri saja. Tunjukilah kami. Berikan aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Karena itu terjemahannya juga cukup panjang. Bismillah, dan tunjukilah aku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya, melainkan hanya Engkau. Dan buanglah daripadaku akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup membuangnya, melainkan Akhlak hanya yang baik. Engkau. Jadi sampai Upatuh, sini nggak apa-apa. Ukti, akhi, baca ini. Penggalan itu nggak apa-apa. Khusus kita minta supaya akhlak kita baik dan selalu diberi akhlak yang baik, dijaga dari akhlak yang buruk, dilindungi dari segala akhlak yang buruk. Atau di kitab Bulughul Maram ada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1543. Ini khusus tentang amal dan akhlak. Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Coba ukti baca. 1543. dari Khutbah bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan dari segala macam penyakit. Silahkan baca ini. Ustadz, boleh nggak saya baca dalam sholat? Boleh sekali. Saya baca di aku sujud. Bismillah, insya Allah. Saya baca sebelum salam, silahkan. Saya buka di luar sholat, silakan. Asal ketika kita baca dalam sholat, baca dulu yang telah dicontohkan Rasul, baru nanti tambahkan ini. Insya Allah nggak ada masalah. Demikian, Allah alam. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk yang lain. Mari, Rasul saja yang akhlaknya baik, selalu berdoa dengan ini. Tiap malam sholat malam. Dan doa yang banyak tadi, Khutbah bin Malik mengatakan, Rasul banyak berdoa dengan doa tadi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan terkait, Pak Ustadz. Saya coba gabungkan. Pertanyaan pertamanya sedikit panjang. Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana jika memiliki guru, tahsin, dan murid pernah melakukan kesalahan karena miscommunication, tetapi guru tersebut tidak memaafkan kesalahan muridnya, malah dijauhkan dan dilarang masuk di halakohnya. Sebagai murid, baiknya seperti apa Ustadz? Sedangkan murid sudah memohon maaf atas kesalahannya. Pertanyaan pertama itu, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, bagaimana hablum minallah dan saling memaafkan sesama manusia? Apakah manusia tersebut jika belum dimaafkan akan tertimbang di yaumul mizan? Ini kedua-duanya satu makna sepertinya. Ada orang berbuat salah hablum minannas. Hablum minallahnya baik. Maka hablum minannas buruk, timbangannya buruk. Tapi orang ini sudah minta maaf. Tapi yang dimintai maaf nggak minta maaf. Yang meminta maaf beres. Yang nggak memaafkan urusan dia dengan Allah. Termasuk tadi, ada seorang guru tahsin menyampaikan baik Al-Quran. Suatu ketika miskomunikasi, ada kesalahan. Si murid sudah minta maaf. Lalu si guru tidak memaafkan. Bahkan tidak boleh murid masuk ke tempat halakohnya. Seorang murabbi, seorang guru, seorang sa'atid, seorang ustadz, pengajar, tidak pantas memiliki sifat seperti itu. Tidak pantas memiliki sifat seperti itu. Hendaklah kita sebagai seorang yang menyampaikan, hendaklah tunjukkan dulu oleh Anda akhlak yang baik, sebagaimana Rasul. Meskipun kita nggak mampu menyamai Rasul, dan hendak menyerupai pun demi Allah tidak mampu. Tapi marilah berusaha mencontoh. Allah sudah perintah kepada siapapun, jangankan seorang murabbi, seorang pembimbing, seorang guru, kelas tahsin lagi, baca Quran di situ. Harusnya tahu akhlak Quran itu kayak apa. Harusnya dia baca Quran tahu ada ayat yang perintah pemaaf. Surat 7 ayat 199. Surat 7 199. Khudzil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan perintahkan untuk berbuat ma'ruf dan cegah untuk berbuat mungkar. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau ada orang-orang bodoh menyapa dengan tidak baik, maka tinggalkan saja.
Nih, jadi pemaaf. Apalagi orang yang berbuat salah sudah minta maaf. Maka ciri orang takwa adalah afina anin nas dan kadhiminal ghaid, pengendalian amarah dan gampang maafin kesalahan orang. Itulah ciri takwa. Dua ciri dari satu ciri yang disebutkan di depan. Coba lihat surat 3 134. Surat 3 134 itu Allah sedang mencirikan orang takwa yang disebutkan di ayat 133 yang akan mendapatkan ampunan dan surga. U'iddat lil muttaqin. Hanya Allah sediakan untuk orang takwa. Apa sifat orang takwa? Perhatikan baik-baik 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Katakanlah gak punya harta, udah nggak usah. Lagi sempit sesemampunya. Yang penting 2 dan 3 jalankan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Hendaklah hai kalian semua, siapapun, kita semua termasuk, terutama orang yang suka menyampaikan. Jadilah orang yang mampu mengendalikan amarah dan maafkan kesalahan orang, apalagi orang itu sudah minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Maka adapun si murid yang telah minta maaf, itu urusan Allah, berarti dia telah minta maaf. Si guru yang tidak memaafkan, nanti urusan Allah. Kenapa Anda jadi guru tidak memiliki cerminan akhlak yang diceritakan dalam Al-Quran, sedangkan Anda mengajarkan tahsin Al-Quran? Wallahu a'lam. Demikian, jadilah pemaaf. Siapapun Allah telah perintahkan. Dan ciri orang takwa adalah afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Demikian. Afan, satu pertanyaan terakhir Pak Ivan. Qadarullah sudah jam 6 lebih. Ini sebentar lagi menjelang maghrib. Silakan, satu pertanyaan terakhir Pak Ivan. Ya baik, Ustaz. Saya ada pertanyaan terakhir ini Pak Ustadz, saya bacakan. Pak Ustadz, ada kesempatan saya untuk mendapatkan posisi penting di suatu organisasi pemerintahan, tetapi saya takut untuk tidak mampu amanah karena pengaruh sistem, walaupun saya yakin saya mampu. Untuk kebaikan saya sendiri, untuk apakah sebaiknya saya tolak? Karena setelah mendengarkan kajian pada hari ini, mungkin akan berdampak negatif bagi saya dan keluarga, walaupun jika saya tolak akan berdampak negatif bagi karir dan penghidupan keluarga saya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Saudaraku sekalian, jika Anda merasa mampu tampil di sebuah organisasi dan Anda mampu mewarnai, tampillah, mintalah sama Allah. Saya sarankan salat istikharah 2 rakaat. Minta petunjuk, ya Allah, apakah sebaiknya aku ambil jabatanku ini demi untuk aku tegakkan kebenaran, kebaikan, sunnah Rasulullah. Aku akan berikan contoh terbaik. Tapi ya Allah, kalau ini ternyata madarat bagiku, aku ingin tampil, tapi lingkungan belum tentu mengizinkanku. Malah aku nanti terbawa, ya Allah berikan yang terbaik. Bismillah. Saran saya, istikharah dulu. Minta keyakinan, minta keteguhan. Nanti di mana hati Anda, cukup salat 2 rakaat, kapanpun, siang, malam, terserah. Setelah itu di mana hati Anda? Lebih condong kemana? Lebih condong jadi bismillah. Tapi Anda harus tunjukkan kebenaran. Di tengah jalan, lingkungannya nggak mungkin, Ustaz. Saya ingin di atas kebenaran. Lingkungan mendukung saya, nggak bisa begitu. Mundur. Jadi saat nanti Anda terpilih dengan syarat, saya ingin menegakkan aturan yang hak. Jika ternyata tidak, saya mundur. Ada syarat. Jadi aman Anda ketika mundur. Atau dari awal sudah ragu, hati bimbang, jangan pikirkan karir. Nggak ada karir di sisi Allah. Yang ada ketaatan. Karena betapa banyak sekarang orang berorganisasi. Awalnya hebat, ingin tegak kokoh di atas syariat. Apa yang terjadi setelah terjun? Terombang-ambing dengan aturan duniawi. Sehingga pas syariat dikalahkan oleh duniawi. Karir Anda melejit. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Apalagi sampai tergoda dengan harta. Menipu nanti yang dipimpinnya. Na'udzubillah. Anda akan jadi pemimpin. Kalau sampai nanti menipu orang yang dipimpin, gara-gara sistem, Anda tadinya tidak mau, tapi karena sudah kadung di sini, pembela-pembela Anda mengajukan demikian, Anda bisa jadi berprinsip, yang penting saya nggak melakukan, tapi Anda membiarkan, maka kelak Anda pun tanggung jawab. Ada sebuah hadis, dan ini mengerikan hadis ini menurut saya. Coba buka hadisnya. 1530
35, afwan. 1535. Bulughul Maram. Bismillah, dari Ma'qil bin Yasar dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Andai posisi antum, kedudukan antum dalam berorganisasi menjadi ketua, ada kans menipu orang-orang, menipu rakyat, menipu golongan orang yang Anda pimpin, meskipun Anda tidak berkeinginan, tapi sistem yang membuat, berhati-hatilah. Anda hanya sukses dalam profesi di dunia. Anda sukses hanya kemitraan di dunia. Tapi demi Allah, betapa sengsara di hadapan Allah. Kalau Anda takut seperti ini, mending mundur saran saya. Tapi kalau Anda yakin bisa mewarnai, bismillah jalan. Tapi kalau ragu-ragu, dengan syarat, saya maju, selama saya memimpin, saya ingin tegakkan kebenaran. Saya tidak mau dengan macam-macam aturan-aturan yang menyalahgunakan wewenang. Saya tidak mau. Kalau saya dipaksa, mending saya mundur. Silakan antum bisa pilih. Tapi jadikan hadis ini menjadi acuan kita. Ma min abdin yastar'aihillah ra'ayyatan. Yamut wa huwa wa yauma yamut wa huwa ghash li ra'ayyati. Ada seorang dijadikan menjadi pemimpin, lalu segolongan rakyat dipimpin, lalu dia mati di saat mati dalam keadaan pernah menjadikan rakyatnya itu tertipu dengan kepemimpinan Anda. Menipu rakyat, apakah itu mengambil harta, ataukah manipulasi, apakah menguntungkan golongan tertentu, menjatuhkan yang lain. Anda dikuatir selalu dilihat oleh Allah. Kalau itu sampai terjadi, illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Mana yang Anda pilih? Karir sukses di dunia, tapi ada resiko nggak masuk surga, bahkan diharamkan. Ada karir mentok di dunia, tapi aman di yaumil akhir di sisi Allah. Monggo pikirkan baik-baik. Karir tidak selamanya menguntungkan kita. Mungkin dunia menguntungkan, tapi ada cita-cita yang harus kita tanamkan. Yaumil akhir. Ingat timbangan. Ingat, kita semua akan ditimbang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Karena waktu juga sudah mendekati waktu maghrib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga insya Allah membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.